Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wakaf secara bahasa berarti menghentikan atau menahan, dari akar kata waqafa yaqifu waqfan. Sedangkan secara istilah, wakaf itu adalah menahan harta asalnya, digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dalam hal ini bisa untuk tempat ibadah, bisa untuk pemakaman, bisa kita tasarrufkan hasilnya kepada orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, kepada kerabat kita, bahkan kepada kepentingan umat Islam secara umum. Unsur-unsur wakaf itu ada 6, yaitu yang pertama adalah wakif. Wakif itu adalah orang yang hendak mewakafkan hartanya untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah nadhir. Nadhir wakaf itu adalah sekelompok orang, baik dia perorangan, baik dia organisasi atau badan hukum, yang mengelola harta benda wakaf untuk kepentingan umat Islam. Itu disebut dengan nadhir wakaf. Sedangkan yang ketiga adalah harta benda wakaf. Harta benda wakaf ini bisa bergerak, bisa tidak bergerak. Harta benda wakaf yang tidak bergerak, contohnya misalkan tanah dan bangunan, ini bisa untuk kepentingan umat Islam, misalkan untuk tempat ibadah, untuk pemakaman umum dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang bergerak, misalkan contoh seperti kendaraan bermotor misalnya, seperti ya yang lain-lainnya, seperti pesawat terbang, seperti kapal laut dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah ikrar wakaf. Ikrar wakaf ini adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya kepada nadhir wakaf dengan tujuan tertentu. Itu disebut dengan ikrar wakaf. Ikrar wakaf ini mesti dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang dalam hal ini adalah ex officio, kepala kantor urusan agama. Terus kemudian yang berikutnya adalah jangka waktu wakaf. Jangka waktu wakaf ini bisa selamanya, bisa berjangka. Kalau dia harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maka wakaf itu selamanya. Sampai kapan? Sampai dunia ini hancur. Tapi kalau dia harta yang bergerak seperti kendaraan bermotor dan lain sebagainya, dia bisa berjangka. Misalkan wakaf tunai itu juga bisa berjangka, surat-surat berharga itu juga bisa berjangka. Dan yang terakhir adalah peruntukan harta benda wakaf. Peruntukan harta benda wakaf yang pertama adalah untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan pemakaman umum, untuk kepentingan misalkan kesehatan, membangun klinik, rumah sakit dan lain sebagainya, untuk misalkan pendidikan, untuk membangun pesantren, TPA, TPQ dan lain sebagainya, untuk kepentingan kesehatan, klinik, rumah sakit, dan untuk kepentingan-kepentingan untuk kesejahteraan umum lainnya. Yang penting satu, tidak bertentangan dengan hukum positif, dan yang kedua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.